cewek, anjir masih kecil padahal masih SMP. Cewek putus sama gue jadian sama gitaris. Oh, kepahitan. Anjir gue pelajarin lo ya gitarnya itu. Beneran habis itu malah jadian gue sekarang. Dan gue pernah kabur ke Jakarta naik kereta ekonomi. Waktu itu masih 70.000. Anjay. Serius. Kisi perjuangan lo ya. Lumayan, Akhirnya lo lumayan. keterima di UI. Oh, lu lulusan UI ya? UI. Kuliah teknik gue. Oh, lu teknik. Teknik kimia cuy. Pintar berarti pintar itu. Gue tuh gak bisa ngejam sebenarnya. Coba aja papanya gue diajak ngejam, paling melodinya keluarnya itu aja. Nyoba lu sesapa sih Nyet gitu. Iya. Seberapa gitu. Iya. Lu pernah nguli nggak? Nggak pernah. Gue pernah Bang. Serius lo? Serius. Halo, saya Boneko. Saya Damis Nababan. Kita akan memperkenalkan. Saya Yudit Ferdinandus. Gua Rian Innocentio. Sama gue Tenny Clemenstein. Gua Daniel Gomgom. Gue Stanley Salawati. Gua Amal Baskara. Gua Felix Bulix. Gak seru. Mau ngingetin kalian, Jangan lupa tanggal 2 Mei akan ada Mudik, musik untuk pendidikan. 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 Tanggal 2 Mei tahun 2021 ini. tanggal 2 Mei 2021. 2 Mei. Nonton 2021. mudik. Meskipun mudik dilarang pemerintah, tapi kamu bisa nonton di tanggal 2 Mei. Dan jangan lupa kalian berdonasi. Dan jangan lupa juga untuk berdonasi. Dan jangan lupa untuk berdonasi. Jangan lupa berdonasi. Kalau ada duit donasi kau ya. Dan jangan lupa untuk berdonasi juga. Berdonasi. Jangan lupa untuk berdonasi untuk penggalangan dana buat pendidikan Indonesia. Terima kasih. See you. Donasi. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laude. Oke, halo selamat datang teman-teman. Selamat datang di Serudeng, seru-seruan bareng Laude. So di episode kali ini gue menyambangi kediaman seorang gitaris yang sangat terkenal di zamannya. Di zamannya. Karena dia ganteng, terus dia juga jago main gitar dan juga banyak main sama artis-artis lain. Dan ini juga banyak salah satu guest star gue yang merupakan banyak requestan dari teman-teman netizen gitu. Banget gue sama netizen. So di episode kali ini gue kedatangan Ade Avery. Atau dengan nama aslinya Ade Kurniawan. Ade Kurniawan. Nah mungkin yang pertama yang akan gue tanyakan itu, Avery itu emang nama lo atau apa? Karena orang-orang tahu kan Ade Avery gitu. Jadi Avery itu sebenarnya nama. Jadi gue dulu pas di Surabaya itu pas masih sekolah tuh kayak iseng-iseng bikin PH lah. Oh, Bukan gokil. PH sih, kayak audio post, tapi apa ya, kayak ya istilahnya kayak studio rekaman. Itu gue namain Avery. Habis itu gue kayak istilahnya ikutin festival band tuh si Avery. Nah kebetulan waktu itu menang. Oh, jadi namanya Avery. Si Avery itu nama band gitu. Menang, makanya banyak yang tahu Ade Avery malah daripada Ade Oh Kurniawan. gitu. Jadi lu sering ikut festival dulu? Lumayan di Surabaya. Surabaya. Lumayan tuh, Macan Festival. Oh sedap. Oh iya, tapi gue pernah dengar sih kayak orang bilang Avery itu kayak nama bandnya deh gitu. Iya. Iya benar gitu. ya. Jadi Ade ini dari Surabaya asli Jawa Timur Surabaya, ya. gua. Benar ya. Nah kemudian berarti nama asli lu Ade Kurniawan. Ade Kurniawan sebenarnya. Kayak main bola ya. Tahu Kurniawan nomor 10 kan? Kurniawan Indonesia nomor 10. Ya. Ketahuan banget. Nah Kak, biasanya gue selalu tanyakan ke teman-teman bintang tamu gue itu, orang kan lihat sekarang lu sebagai session player, lu lihat lu di sosial media banyak banget lah. Dan juga Ade Avery gitu gitaris. Nah mungkin yang gue penasaran adalah lu pertama kali bertemu dengan musik tuh gimana kah? Apakah emang dikenalin orang tua atau gimana ceritanya? Singkatnya tuh kakak gue tuh dulu main drum. Abang gue tuh main drum. Terus gue justru malah main drum dulu. Karena kan dibeliin drum kan. Iya, di rumah. Terus abang gue waktu itu masih antara drum badminton. Pas dia sibuk badminton, drumnya gue pakai. Justru gue yang series pertama itu drummer. Gue sampai ikut festival-festival. Oh gitu? Sampai ikut sekolah musik tuh malah drum. Oh lu malah belajar drum ya? Di Surabaya tuh. Nama gurunya Pak Simon, almarhum Pak Simon tuh. Wih, keren. Itu sampai ikut festival. Tapi waktu itu pas udah SMP, bokap gue gini kepingin piano lah, karena kan katanya piano bikin pinter kan. Iya. Ya udah ya gue ikut piano. Gue ngeliat, anjir piano nggak keren banget kan, terus nggak bisa mejeng gitu loh. Iya benar-benar. Gue juga zaman itu kan. Udah terus habis itu gue masih gue drummer aja deh. Nah kenapa gue ke gitar? Waktu itu gue punya
cewek, anjir masih kecil padahal masih SMP. Cewek putus sama gue jadian sama gitaris. Oh, kepahitan. Anjir gue pelajarin lo ya gitarnya itu. Beneran habis itu malah jadian gue sekarang. Jadi gitaris yang itu nggak tahu tuh ngapain sekarang. Oh gitu. Iya. Jadi kayak ya udah. Akhirnya sekarang main gitar sampai sekarang. Gitu ya. Simpel banget ya hidup lo, nggak jauh-jauh dari cewek ya. Gila, oh gitu, gue baru tahu nih. Oh Gitu. jadi akhirnya gara-gara itu lu belajar gitar dan akhirnya serius lu les juga kalau gitar. Sempat, tapi nggak sampai yang lama, nggak selama drum yang jelas. Oke. Gue pernah les gitar klasik, partitur gitu, terus habis itu elektrik, tapi nggak lama. Selebihnya otodidak. Kalau di total paling gue les tuh 5 bulan. Oh, 5 bentar bulan, 6 banget bulan. ya. Nggak lama. Nggak lama ya. Nggak lama. Nah, habis itu di sekolah, kemudian lulus sekolah, lu kuliah nggak sih? Kuliah apa nih? Lumayan gue pinter men. Lu pintar tuh ya? Kuliah teknik gue. Oh, lu teknik? Teknik kimia cuy. Pintar berarti pintar. Serius. Oh gitu. Anjing, baru kali ini ada orang pinter ngaku pinter. Enggak sih, biasa aja sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya bokap gue yang nyuruh gue untuk kuliah di teknik. Oh, oke. Gue tuh dari dulu pingin banget kuliah musik sebenarnya. Pokoknya pastilah pas ya. gue udah kenal musik itu, gue pingin sekolah musik. Bokap gue waktu itu ngasih pandangan. Pokoknya ini sih yang gue akhirnya pakai prinsip dari bokap gue tuh, lo kalau umpamanya mau perang itu bawa senjatanya jangan cuman pistol. Oke. Lo punya pistol, punya granat, punya pisau. Kalau lo pin jadi musisi, istilahnya itu ntar pistol lo. Tapi lo harus punya granat. Nah, granat lo tuh mungkin entah basic pendidikan lo, ya itu sih. Akhirnya gue kayak, ya udahlah gue nurut aja. Soalnya kalau nggak dibayarin kuliah. Iya betul. Tapi itu bagus tuh filosofinya tuh. Gue setuju. Gue pun setuju karena gue juga kuliahnya nggak musik. Gue kuliahnya accounting. Iya. Oh, accounting. Iya, accounting. Akuntan kan? Akuntan. Accounting. Gitu. Oh jadi tapi make sense sih ini analogi bokap sih. Iya. Dan gue berasa, iya sih. Pas sekarang baru kayak berasa gitu. Iya sih. Mungkin ini yang dimaksud ya. Dan lo kuliahnya di Surabaya? Tadinya Surabaya terus pindah ke Jakarta. Oh oke. Oh sempat di Surabaya dulu. Sempat Surabaya. Teknik kimia itu? Teknik kimia. Dua-duanya teknik kimia. Oh oke. Nah yang membuat lo akhirnya pindah ke Jakarta? Gue dari dulu tuh emang kepingin jadi musisi, Deng. Dari kecil ya? Jadi pas gue di Surabaya itu gue kuliah, udah nggak pernah kuliah. Gue pengen ke Jakarta, gue pengen main musik. Oh udah fokusnya udah ke situ. Kabur-kaburan. Gue pernah kabur ke Jakarta naik kereta ekonomi. Waktu itu masih 70.000. Anjay. Serius. 70.000 tuh 60.000 gitu. Terus nggak pulang-pulang. Lulus kuliah, terus habis pulang gue tuh berantem mulu kan sama bokap gue tuh. Akrab, tapi kalau tinggal bareng tuh berantem. Sampai akhirnya gue ke Jakarta tuh kabur. Oh gitu. Serius kabur, bener-bener kabur dengan waktu itu ada band Surabaya namanya Moveno. Rekaman di Jakarta, gue ngisi gitarnya. Kebetulan gue jadi gitarisnya juga kan. Oh gitu. Udah gue ngikut lah, kabur. Nah pas udah rekaman mereka pulang, nunggu nggak pulang. Lu nggak pulang, lu stay di Jakarta. Sampai akhirnya bokap gue ya udah lo boleh pindah ke Jakarta. Tadinya kan nggak boleh kan. Tapi lo harus kuliah di sana dan harus masuk negeri. Karena gue kalau lo nggak negeri, gue malas bayarnya gitu. Oh oke. Nggak bisa bayar. Gitu lah intinya. Ya udah akhirnya dalam pertama kalinya gue bener-bener belajar serius untuk masuk kuliah itu. Oh itu tuh akhirnya lo ya fokus ke belajarnya. Iya, akhirnya gue belajar dulu gimana caranya gue keterima supaya bisa tinggal di Jakarta kan. Iya benar-benar. Gokil sih perjuangan lo ya. Lumayan, akhirnya lo keterima di UI. Oh lu lulusan UI ya? UI. Sadis. Anjing. Nah, kalau di UI kan cap pintar itu langsung. Cap pintar padahal nggak juga anjir. Udah sempet dapat C. Oh gitu ya. Gue pun baru tahu nih teman-teman kalau maksudnya gue tahu lo dari Surabaya ke Jakarta, cuman maksudnya lo proses pindahnya itu gue baru tahu ini juga kan. Kayak gitu. Oh gitu, tapi fokus lo emang tujuan utama lo adalah jadi musisi kan. Main musik. Kemudian pas di Jakarta gimana tuh akhirnya lo bisa masuk ke dunia musik sekuler profesional? Jadi pas gue udah kuliah kuliah di UI itu tuh gue kan colong-colongan tuh. Ntar kalau mamanya lagi nggak ada kuliah gue ke Jakarta. Datangin Kemang, KFC, live music. Pokoknya gue datengin semua yang ada live musiknya, terus gue kayak muka baja aja. Kenalin mas saya. Serius loh? Serius. Yang pertama gue ajak kenalan waktu itu keyboardisnya Ungu. Guts. Mas Gatot. Mas Gatot, terus habis itu dikenalin lah sama yang lain-lainnya. Terus gue beberapa kenal juga sama, waktu ketemu juga tapi nggak inget kali ya. Ketemu sama personil Ungu itu tadi. Oh gitu. Terus kalau umpamanya ditanya pertamanya tuh gimana,
gue tuh jujur pertama sempet kayak putus asa, kayaknya gue nggak dapet deh jalannya di sini karena jago banget, keren banget gitu kan. Akhirnya waktu itu gue kuliah itu sempat ngantor. Oh, lu sempat ngantor? Sempat ngantor. Iya, tapi lu cocok sih. Cuttingan lu sih, agak cuttingan kantor. Pas ngantor itu, gue tuh emang nggak ini kali ya, tapi gue mikirnya kayak nggak apa-apa, yang penting gue nggak balik ke Surabaya gitu. Iya. Gimana cara bertahan itu? Terus gue kayaknya kantor ini deh akhirnya jalan hidup gue gitu. Udah terus, tapi telat mulu gue ngantor itu. Emang bukan jiwanya ya? Bukan ininya, kantornya kantor oil lagi kan. Oh iya. Kan bosnya galak-galak gitu. Ya udah terus habis itu pokoknya yang pertama ngajak gue bermusik itu Sirhan. Oke, Sirhan, drummer Ladies Night ya. Memperkenalkan, terus gue main pertama itu sama Randy Pandugo sebagai sessionnya. Oh gitu, pertama sama Randy. Randy Pandugo punya band kan waktu itu, terus gue main sama diajak Sirhan juga ke Ladies Night. Dari situ gue startingnya. Oh oke, jadi lu starting dari Ladies Night justru ya? Dari Randy dulu, dari Ladies Night baru Tangga. Tapi yang istilahnya cukup berperan besarnya itu di Tangga. Karena kan Tangga kan dulu kan gede banget ya. Terus kan maksudnya kan ketika lo istilahnya jadi session seseorang kan pasti akan didengar orang gitu, siapa sih dari situ, dari Tangga itu. Oke, berarti di Tangga itu lu maksudnya kan Tangga bandnya generasi terus kan? Oh, lu zamannya sama siapa aja tuh? Zaman Tangga? Gue tuh sama Sirhan, sama Iman sequencer. Bassnya Bani. Oh, bassnya itu Bani, udah Bani. Makanya gue sama Bani tuh deket banget ya? Deket banget, maksudnya lama udah sama dia. Dari awal ya? Dari awal. Kak, mungkin ini pertanyaan gue ini menginterpretasikan perasaan gue juga lah. Maksudnya gue pengen tahu banget, karena kan salah satu alasan gue bikin Serundeng juga maksud gue biar bisa menginspirasi dan juga memberitahu ke teman-teman di luar daerah yang mungkin nggak bisa ngobrol sama kita secara langsung, tapi bisa tahu. Nah, karena lu datang dari Surabaya yang notabene masih kota besar di Jakarta, dan juga musiknya menurut gue kuat lah ya, salah satu kayak Surabaya, Jogja itu kan musisi-musisinya secara image ya. Tapi secara bisnis enggak. Oh, oke, secara bisnis enggak. Ya maksudnya image-nya Bandung, Jogja, Surabaya itu kan masih musisi lah gitu, masih kota musisi. Menurut lo yang membedakan secara konkret lah, apa yang membedakan musisi Surabaya sama musisi Jakarta nih? Mental. Paling ini mental. Ya? Kenapa tuh? Musisi Surabaya gimana? Gue banyak kemarin pas beberapa kali sih kalau lagi pulang ke Surabaya ketemu teman-teman yang seperjuangan ataupun yang istilahnya masih baru berjuang. Ada yang pernah nyoba ke Jakarta. Gue nggak bilang istilahnya lu tuh harus kuat, karena balik lagi gue tuh punya privilege waktu itu bokap gue bisa nguliahin gue. Ada kan orang-orang benar-benar berangkat dari nol kan. Nah, cuman kenapa gue bilang mental? Gini, kalau gue sih mindsetnya gini dulu. Meskipun gue dapat privilege dari bokap gue kayak, oke, lu kuliah, lu bisa ngekos di sana, bokap ada biayanya, tapi gue tetap walaupun gue entar nggak jadi, umpamanya waktu itu gue nggak jadi musisi, gue tetap nggak mau pulang. Maksudnya gue udah bertekad untuk tinggal di Jakarta selama muda. Oh, oke. Nah, maksud gue gimana caranya pun itu gue harus bisa bertahan hidup. Nah, terus yang apa hubungannya dengan mental itu tadi? Mental kayak, tahu nggak sih lo, kayak gue udah nyemplung, gue nggak mau mentas lagi, gue harus nyebrang dulu. Nah itu kebanyakan beberapa teman-teman yang di Surabaya ya, yang kemarin-kemarin cerita, gue sih nggak pernah kayak, tapi lu harusnya gini, nggak pernah, gue diam dengerin aja. Cuman menurut gue kalau seumpamanya dia cerita, gue tuh udah nyoba mas gini-gini tuh sampai gini, gue diam aja kan. Nyoba lu sesapa sih nyet gitu, seberapa gitu. Lu pernah nguli nggak pernah. Gue pernah kan. Serius, Hotel Hermitage yang di hotelnya Hermitage yang dulunya rumahnya Soekarno itu gue nguli di sana dulu. Oh gitu. Walaupun bokap gue bisa ngebiayain gue kuliah, nguli gue. Lu nguli pas lagi kuliah? Nama PT-nya itu PT Tambarang Elastika Mas. Anjir, lu masih ingat ya? Masih ingat. Itu kenapa lu nguli? Karena gue setelah lulus waktu itu kan ngantor jadinya kan. Ngantor itu kan dapat magang dari kuliah tuh kan. Gue nggak bisa lah. Itu apa sebelum ngantor ya? Pokoknya intinya setelah lulus kuliah, bokap gue tuh kayak, ya lo kalau seumpamanya kepingin stay sana ya lo berjuang lah. Pokoknya gue cuma bayarin lo kuliah. Tanggung jawab udah beres gitu atau bokap. Ya gue kan harus istilahnya gimana ya caranya nguli. Serius? Gue numpang tidur di rumahnya Rangga namanya. Pertama itu gue ngekos bareng Aji itu orang Surabaya juga, Rangga juga. Dia pindah ke Jakarta, gue ngekos bareng dia. Terus karena dia udah pindah,
Gue akhirnya numpang bareng Rangga. Rangga ini yang punya PT Tambarang Elastika Mas, bapaknya. Oh, oke. Ya udah lu daripada gembel, lu kerja sama gue aja deh gitu. Oh gitu jadinya. Kerja gue di Keren, oke. Karena banyak orang kan mikir, apalagi kayak misalnya mungkin mereka kayak mikirnya kayak ya udah lu kan dari Surabaya, ya bokap lu bisa biayain lu. Ternyata perjuangannya nggak semudah itu ya, nggak semudah itu ya. Gue pernah ngekru nama bandnya itu Night to Remember. Oh, Night to Remember. Vokalisnya udah almarhum sih. Iya, tahu kan, pernah denger gue. Tiga kota, berapa kota ya waktu itu? Oh, tour gitu ya? Tour gitu. Itu, terus gue pernah judi PS. Waduh, yang ini kocak lagi. FIFA tuh jago banget, men. Oh, lu jago nih main FIFA ceritanya nih. Gue masih pingin nyari siapa yang bisa ngalahin gue. Sedap. Jadi mungkin teman-teman di bawah tuh boleh komen, nanti gue akan bikin turnamen ya. Turnamen. Oh gitu ya. Jadi judi PS, gue datang ke rental, gue punya duit 100.000, pulang-pulang dapat 500.000. Abis itu karena ya gimana, men, gue harus bisa bayar, apalagi kontrakan di Jakarta nggak murah ya. Nggak murah kan? Kayak gitu. Berarti otak bisnis udah jalan dari dulu juga ya ternyata ya? Enggak sih, otak pertahanan hidup. Bukan bisnis. Mau nggak mau tuh ya, berjuang. Gitu. Oh gitu ya. Wah, keren banget sih. Gue juga baru tahu nih, walaupun misalnya kita udah kenal lama ya, tapi gue cerita ini gue baru tahu nih. Kayak gitu. Oh jadi tadi balik lagi ke tadi, menurut lo ada paling krusial tuh mental ya? Mental. Karena ya seperti yang gue bilang, banyak cerita kayak teman-teman dari daerah, gimana ya bang caranya mau jadi session, mau jadi apa? Cuman kan itu kan kita nggak ada hukum pastinya, nggak ada ilmu pastinya kan? Nggak ada pastinya. Cuman yang paling penting tuh menurut lo mental. Ya? Mental lo ketika umpamanya, ya gue pengen jadi ini, udah lo bayangin aja pengen jadi itu terus, udah nggak usah mikir, nggak usah banyak mikir, nggak usah kayak tapi gini, tapi balik lagi waktu itu gue punya privilege ya, nggak semua orang kan punya privilege kayak gitu. Nah kalau soal itu tadi kan lo bilang mental. Nah kalau soal latihan skill, menurut lo seberapa penting juga untuk bisa jadi musisi lah, musisi di Jakarta gitu? Gue tuh selalu gini sih, Deng, kalau ngelihat musisi itu semuanya jago menurut gue. Jadi tergantung skill apa nih yang dibicarain. Gue tuh nggak jago, Jen. Dan banyak yang bilang bang Ade jago banget ya. Gue tuh nggak bisa ngejam sebenarnya. Coba aja papanya gue diajak ngejam, paling melodinya keluarnya itu aja. Jadi gue waktu pas udah tahu itu, oh ya udah, berarti gue emang nggak terlalu ini, bukan berarti nggak belajar tetap belajar. Tapi gue lebih suka bikin musik, mamanya kayak gitu. Ya udah, itu menurut gue kan skill juga. Nah sama juga kalau maunya lo tanya skill itu seberapa penting. Lihat lu kepingin jadi apa dulu. Umpamanya lu kepingin jadi pemain jazz, ya berarti lu harus nguasain skill jazz tuh, maksudnya skillnya atau apanya gitu, ya harus lebih banget. Fokus kayak gue untuk jadi musisi jazz tuh pingin jadi apa sih? Ya seperti itu. Nah tuh lo harus fokus untuk belajar itu. Sama satu lagi tuh, kalau mamanya dibilangin skill itu sepenting apa, menurut gue kalau mamanya dibandingin presentase sama apa sih kelakuan ya, kelakuan kita, tingkah laku kita, atau attitude kita, menurut gue 60% attitude, 40 skill. Menurut gue. Iya. Karena skill itu bisa dikejar. Benar. Attitude nggak bisa. Susah dirubah ya biasanya. Susah dirubah. Iya, menarik. Gue setuju tuh. Jadi kan soalnya kan banyak yang maksudnya teman-teman di rumah netizen suka kayak bang Ade jago banget itu. Ada gimana ya bang biar bisa apakah latihan, apalagi kan kalau masih muda kan otaknya cuman kayak berarti gue harus latihan 8 jam sehari, 12 jam sehari ngejar skill gitu. Nggak pernah gue latihan. Nggak pernah ya. Nah waktu dulu tuh setelah misalnya lu udah mulai menapaki kaki di dunia musik gitu, yang lu kejar apa lagi? Misalnya lu udah hidup di musik nih, yang lu kejar tuh apa? Pengen jadi punya band kah? Atau emang pengen jadi session adalah tujuan lo? Enggak, jadi sebenarnya gue lebih pingin punya band. Karena waktu itu gue mikirnya kalau lo jadi session, itu lo harus jago banget. Sementara gue sadar gue tuh nggak biasa aja. Iya. Nah makanya gue lebih suka bikin lagu sendiri. Gue berarti harus punya band. Ternyata berkata lain. Ya itulah makanya misterinya kan gitu kan. Kayak lu nggak tahu tiba-tiba sekarang gue jadi session. Kayak gitu. Misteri kehidupan ya itu ya. Gue pernah bilang, gue kayaknya enggak deh kalau tinggal di apartemen. Sekarang gue di apartemen. Oh lu pernah bilang gitu? Iya. Kayak gue lebih suka rumah deh. Tapi sekarang gue di apartemen. Lu pernah bilang nggak? Kayaknya gue pengen nikah deh. Kayaknya enggak. Belum ya? Sering sih. Malah nikah suka banget anjing. Iya kayaknya lu nggak boleh wish deh. Iya. Ya udahlah diikutin aja. Oke. Kayak gitu. Berarti kalau balik lagi ke histori perjalanan lo dari Ladiesnet tuh, berarti kan Ladiesnet tuh adalah salah satu band reguler papan atas di Jakarta ya? Lumayan.
Nah kemudian abis itu lu jadi session. Nah di Ladies Night lu berapa tahun? Lama, gue bisa ngelunasin KPR tuh Ladies Night tuh. Ladies Night tuh ya? Iya. Keren. Karena waktu itu udah sama Jason juga kan. Oh iya sampai Gitu. Jason. Berapa ya Ladies Night tuh? 3 tahun. 3 tahunan ya? 3 tahunan, 4 tahun lah. Nah abis itu lu cabut. Mau cabut. Nah Cabutnya nggak terlalu baik-baik juga tuh. standar Berantem. standar lah, drama. Standar di Jakarta ini ya. Standar kayak gitu. kayak gitu-gitu. Terus abis itu lu kenapa udah naik? Waktu itu gue sempat tanya juga sih, cuman mungkin lu bisa sharing lagi. Kan lu dari regular sambil nyesian, terus akhirnya lu memutuskan untuk oke, regular nih kayaknya gue stop nih. Karena rumah gue mau lunas. Kurang ajar berarti alasan Nggak utama sih. lu cuma buat. Jadi gini, sebenarnya dulu itu gue masih muda kali ya. Jadi kayak masih egonya itu masih ayo kita bikin karya sendiri. Gue nggak ngelihat sekitar mungkin pada saat itu kayak teman-teman Ladies Night kan waktu itu nggak muda kan. Kan yang paling muda gue kan. Iya. Kayak mereka punya tanggung jawab, mereka punya Udah anak. berkeluarga. Nah, gue tuh rada itunya di situ. Nah, gue ini orangnya setelah gue amat-amatin dan gue kayak merenung tuh, gue tuh nggak cocok ngeband. Karena gue tuh orangnya saklek. Iya. Gini. Jadi waktu itu kalau maunya ditanyain kenapa lo keluar dari Ladies Night itu, istilahnya gue keluar dari Ladies Night itu karena waktu itu gue nggak paling ngoyo, ayo kita bikin album sendiri. Oh itu lu menyuarakan itu ya? Karena waktu itu bener-bener chance-nya tuh terbuka lebar banget. Bayangin deh kayak Mbak Flo, Emotion, Musika, terus sampai siapa tuh banyak orang yang lu mau bikin album, kita eksekutif produsernya, terserah gitu. lu mau bikin kayak apa. Pada saat itu zaman-zamannya lagu komersil semua. Iya. Ini gue dibeli kebebasan. Iya, gitu. menurut gue kan kayak anjir nih kesempatan emas banget gitu. Ya udah, terus waktu itu nggak jalan-jalan, terus kayak gue ngerasanya kayak oh ya udah mungkin udah beda ini kayak beda arah tujuan. Dari situ gue males-malesan. Gue reguler Ladies Night dulu rame banget. Kadang-kadang tuh gue masuk cuman dalam sebulan tuh cuman 4 kali. Karena sebulan tuh bisa 25 kali iya, manggungnya kayak gitu. Makanya gitarisnya malah yang asli itu yang Felix malah bukan bulik ya. malah bulik. Kayak gitu. Itu sih intinya. Itu ya, jadi akhirnya lo memutuskan untuk ya wes nih gua nggak reguler lah. Tapi gue juga jeleknya adalah ya itu sering nggak masuk karena semi ngambek lah. Semi ngambek. Masih muda. Wajar. Ngakuin gue. Kalau salah gue ngakuin. Iya. Oke, itu menarik sih, maksudnya karena kan banyak nih sekarang teman-teman yang apalagi reguler sekarang kan namanya udah nggak kayak dulu, emang kelasnya juga udah tinggi lah, misalnya lu bisa hidup dari reguler gitu sekarang. Banget. Dan sekarang di Jakarta nih hampir setara nih antara orang pengen jadi session sama orang pengen punya band reguler. Tapi sorry Deng, dari dulu gue nggak pernah melihat, kan mungkin ada beberapa orang atau netizen tuh yang melihat kalau semuanya reguler kayaknya kastanya iya benar. Sama sekali. aja. Kalau lo mau tahu Andy Timmons gitaris ya, kan kita kan lihat kan dia gitar hero. Di sana dia main wedding men. Main wedding. Pernah main wedding. Iya, maksudnya itu sebenarnya sama-sama musisi kan. Nggak ada kasta-kasta. Menurut gue tuh nggak ada. Benar, itu hanya ini Indonesia balik lagi. Netizen ya. Keren. Nah itu semoga bisa menginspirasi teman-teman tuh. Nah, lu ada fase di mana lu menjadi session player 3 artis besar nih. Waktu itu di tahun berapa tuh, 3 artis besar yang jadwalnya gila, hampir tiap minggu ada. Dan mungkin ada artis-artis lainnya juga di bawahnya, cuman maksudnya waktu itu jadi highlight kan 3 artis itu ya, itu Raisa, Afgan sama Isyan. Oh iya. Nah, itu lo ada fase berapa tahun yang lo adalah line 1 di 3 artis itu kan. Nah itu jadi highlight banyak orang gitu, karena anjir nih session player 3 artis gede. Dan ya lu semua gitu kayak anjir nih semua gitarnya si Ade terus nih kayak gitu. Iya, sampai bosen orang-orang. Nah waktu itu mungkin yang gue penasaran adalah gimana cara lu menyiasati jadwalnya pastinya. Karena jadwalnya kan bareng terus weekend rata-rata gitu. Iya, makanya akhirnya kan sekarang hilang-hilang juga. Karena gini, kalau gue sih waktu itu ya yang mana yang pertama ya itu yang harus lo jalanin gitu. Maksudnya jadwal pertama dari Raisa. Ya udah sama itu. Walaupun beberapa kali gue pernah kayak pas datang jadwalnya Raisa ini tiba-tiba Isyana ada main. Nah terus gue mainnya sama Isyana. Tapi waktu itu gue selalu kayak confirm kira-kira kalau seumpamanya Raisa ininya waktu itu waktu itu posisinya Raisa gitu mamanya. Raisa ininya yang main di sininya gue absen dulu bisa nggak, karena yang Isyana ini lagi konser. Konser maksudnya event penting gitu umpamanya. Gue selalu konfirmasi dulu, nggak pernah kayak gue nggak bisa main.
Oh, itu doang. Kalau mamanya nggak bisa ya gue harus bilang ke si ininya. Iya Kayak gitu. Nah untungnya tim manajemen mereka itu nggak tahu sih, sampai sekarang gue bersyukur bermain sama mereka itu tim yang profesional dan akhirnya ngedidik gue kayak untuk berlaku profesional juga. Emangnya gini, oh nggak bisa, lo kan datang kita duluan. Oh ya udah, dari situ gue tahu oke, berarti emang aturannya kayak gitu. Udah dari situ gue kayak matok, ya udah nggak bisa diganggu, mau segede apapun. Ini akhirnya itu gue pakai sampai sekarang. Jadi prioritas lah yang mana duluan? Yang mana duluan? Maksudnya yang datang duluan mana? Gitu. Iya. Nah itu soalnya kan ya itu gue bilang tadi ada berapa itu dan itu berjalan berapa tahun ya, lumayan ya, lama ya. Itu gue lunas juga dari situ, lunas apartemen itu dari situ juga. Gila. Lo tau kan berapa banyak asetnya? Anjir, apaan? Ya gitu kan, soalnya ya tadi gue bilang 3 artis gede dan highlightnya gitarisnya lu semua gitu. Lumayan. Nah mungkin itu yang juga jadi pertanyaan banyak teman-teman di rumah nih. Soalnya gue suka ditanyain gitu kayak, tolong tanyain dong bang, apa sih cara jadi session? Karena menurut gue sekarang session tuh udah jadi salah satu goals orang jadi musisi. Kalau zaman kita kan kita pengen ngeband kan, kita kan zaman band ya gedenya, pengen jadi anak band pengen jadi band. Nah sekarang orang udah nggak terlalu anak band, malah session sekarang yang banyak session ini karena main sama artis terus keluar kota apa segala macam. Nah orang suka nanya, menurut lu pribadi nih, menurut Ade Averi, apa kiat-kiat untuk menjadi session player? Kalau gue, dari daerah nih atau dari Jakartanya, dari manapun lah, bebas. Kalau gue pertama adalah lo harus punya skill pasti dong. Nggak mungkin istilahnya kayak nggak bisa apa-apa terus lo datang gitu. Pengen session gitu nggak mungkin. Kalau udah punya itu, cari teman bergaul. Ini mungkin kayaknya udah banyak yang ngomong sih kayak teman bergaulnya lo. Umpamanya gini, gue kepingin banget deh main sama itu. Ya udah lo datengin sekitarnya. Udah itu doang. Terus yang mungkin ini jarang didengerin orang, lebih open sih. Lebih open tuh kayak gini. Kayak open tuh nerima masukan, nerima kritikan, terus habis itu apa ya? Kayak sama no baper. Karena gini, kadang-kadang oke, lo dapet chance nih, mamanya. Gua deh mamanya main sama Arman gitu, gantiin Yang Jai mamanya. Tiba-tiba setelah itu gua nggak gantiin Yang Jai, siapa gitu yang gantiin gitu, nggak tahu sih. Mungkin kalau pas zaman muda ada lah ya kayak gitu. Cuman sekarang sih gua kayak mikirnya, oh ya udah, berarti istilahnya mungkin saat itu untuk seperti musik seperti itu lebih cocok si ini daripada gue, namanya kayak gitu. Karena gini, kenapa gue bilang ini baper? Karena ada waktu itu beberapa session yang mau mulai. Habis itu ya bilang, kok gue nggak pernah dihubungin lagi ya nggak apa. Iya benar itu. Nggak apa-apa, jangan sampai bikin itu mental dulu. Kalau gue kayak gitu, gue malah jadi gimana caranya? Berarti gue harus upgrade, belajar yang kira-kira istilahnya cocok untuk general. Maksudnya kayak gitu udah. Iya benar. Itu yang makanya gue bilang open sih. Open tuh kayak lu harus terbuka, nggak bisa kayak nggak bisa kayak gue session nih gue udah aman nih sekarang, nggak sih. Iya benar. Karena session itu kan freelancer ya. Lu nggak bisa lah kayak umpamanya, kok lu nggak gue sih nggak bisa menurut gue. Itu kayak ya sama kayak lu umpamanya punya rumah makan nih, lu umpamanya ngerjain orang, ya itu meskipun bukan freelancer tapi hak lu dong. Kalau umpamanya lu kerjanya gue nggak cocok deh sama lu, gue ganti orang kayak gitu apa-apa aja gitu. Iya benar. Nah mungkin berikutnya, kalau itu cara menjadi session, nah gimana cara mempertahankan konsistensi sebagai session? Nah itu gue nggak tahu tuh, Deng. Sebenarnya gini, kalau gue tipikal orang yang nggak pernah memikirkan gimana caranya kayak konsistensi. Yang kalau umpamanya yang gue lakuin, yang jelas gini, orang kan banyak denger gue kan kayak umpamanya ada ini ceket-ceket doang ya. Ceket-ceket doang ya betul. Ceket-ceket doang. Tapi nggak tahu ya, alhamdulillah sampai sekarang kenapa gue masih istilahnya setiap konser juga masih dipanggil atau ini main di itu diajak, bahkan yang gue istilahnya nggak pernah main sama orang itu untuk konser gedenya gue dibayar. Walaupun itu tapi lu tanya deh sama MD mana apapun, setiap konser pasti beres. Ya maksud gue gini, setai-tainya lo, maksudnya selalu mau lo kayak gimana orangnya bercandaan atau lo ini, tapi ketika memang lo seumpamanya hasil kerja lo bagus, ya udah orang akan terima itu. Kecuali attitude-nya jelek ya. Alhamdulillahnya sih gue tidak yang
gue selalu kayak berusaha on time kayak gitu terus berusaha pokoknya beres lah setiap manggung itu kayak seenggaknya 90% kerjaan itu harus bagus itu doang sih. Jadi kalau gue ditanyain itu lu gimana, ya gue sih selalu mikirnya ya kasih 100%. Ya, menyelesaikan tanggung jawab lo ya. Walaupun mungkin ntar hasilnya cuma 90, cuma yang jelas jangan sampai di bawah 90. Berarti kasih yang terbaik dan juga melakukan tanggung jawab dengan kalau sebagai session ya. Sebagai session. Iya, gitu. Keren. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang suka nanya-nanya soal session player kan. Orang sekarang semua pengen jadi session player. Gue juga sampai bingung kayak kan main musik nggak session player doang gitu loh, ngerti gak? Ternyata ya itu jadi salah satu highlight lah beberapa tahun belakangan. Nah, balik lagi ke gitar nih. Kalau spesifikasi gitar hero lu tuh siapa sih sebenarnya? Sekarang? Yang sekarang atau dari awal? Dari total dari kalau dari awal tuh gue Paul Gilbert malah. Oh, Paul Gilbert lah, lu Mr. Big ya. Zaman dulu masih ngulikin itu, maksudnya main speed gitu. Tapi kalau sekarang itu ada Mark Lettieri itu gitarisnya. Papi sama Mas Topati. Oh, Mas Bontot ya. Sama Denny Casmala. Oh, Denny Cas. Tapi ya. Denny Cas lebih lebih dia dalam ngisi rekaman ya, bukan style permainan. Iya. Kayak idenya gila nih orang. Banyak banget ya, keren ya. Itu gitar hero lo ya. Maksudnya kan suka orang pengen jadi kayak lo. Menurut gue ya kan, misalnya lu mengidolakan seseorang, ya lu juga harus pelajarin siapa yang diidolakan idola lo, ya kan. Jadi mungkin ini bisa jadi teman-teman bisa cek, mungkin yang nggak tahu Mark Lettieri boleh cek ya. Gila sih, Paul Gilbert harusnya pada tahu ya. Kalau nggak tahu sih aneh. Nah, berhubung soal gitar hero, kan itu kan berarti lu terjadi beberapa perubahan lah selama hidup di dunia musik kan. Yang gue penasaran juga kan menyambung dengan konsistensi tadi menurut gue adalah orang pasti lihat karakter dan warna lu sebagai gitaris dong. Ya kan? Nah, gimana cara lu membentuk karakter Ade nih sebagai session ya, bukan solois. Gak tahu gue tuh sampai temen-temen sekarang itu kayak, Dek, tolong ya ceket ya, anjing gue kayak udah jadi karakter ya? Jadi kayak apa sih orang-orang ini? Siapa yang namanya ceket itu siapa itu? Karena kan itu kan istilahnya biasa aja itu. Cuman kalau momennya ditanya kayak gitu, gue mikirnya gini, gue emang suka banget funk sih. Oh oke, basicnya emang suka funk. Suka banget funk, meskipun gue suka rock, metal itu, tapi kalau ditanya paling suka apa, gue funk. Gue kayak pas udah dengerin udah kayak betah gitu. Jadi kalau ditanya, jadi jawabannya apa? Ya udah lu mainin yang lu suka aja. Lu nggak harus jadi, walaupun session kan kita harus ngikutin materi orang ya. Gitarisnya siapa, kita harus ngikutin partnya. Tapi gue adalah gitaris yang nggak pernah ngikutin. Tapi enggak sih kalau waktu itu, ya contohnya waktu itu lu kecuali tema ya, tema lagu ya. Tapi okay. kalau umpamanya di sini freestyle apa, gue nggak pernah ngikutin. Ya. Lu bikin warna lu sendiri. Bukan bikin, ya gue main yang gue ngerasa kayaknya di sini gue jago deh. Gitu. Gitu ya. Kalau kayak gitu, kayak ke temen itu gue nggak bisa gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Iya mas. Nah itu menurut gue sangat penting karena kan maksudnya mungkin cara main atau skill itu relatif. Iya benar. Cuman karakter itu penting kan dan warna. Karena orang kan beda-beda ya. Kayak ya lu sama kayak naik mobil Mercy sama BMW. Lu suka mana? BMW kan, tapi gue suka Mercy. Gitu aja udah. Jadi kayak yang mana yang lu suka, ya itu yang lu naikin. Pasti dengan lu naikin yang lu suka, lu nyetirnya akan lebih gampang, lebih nyaman lah. Lebih gitu nyaman. Aja. Keren. Ini menjadi masukan buat teman-teman nih. Dan nggak hanya gitar ya, maksudnya semua tuh. Keyboard, drum juga harus gitu, harus punya karakter. Karena menurut gue Ade ini salah satu session player yang punya karakter. Karena dia main di mana, maksudnya kayak waktu itu gue main beberapa kali, tiba-tiba pasti digantiin kayak emang beda sih karakter. Dan ini karakter, gue udah bilang ini karakter nih. Walaupun ya maksudnya lagu yang dimainin sama, cuman jadi warnanya jadi beda. Warnanya ada warna Ade Avery. Ceket itu juara sih. Siapa yang namain lu? Keren. Oke, nah terus akhirnya lu membuat album solo pertama lu di tahun berapa? 2017. Sebenarnya 2018 tuh launchingnya. 2017 tuh lagu pertama yang gue bikin 2018 baru keluarnya. Oh, rilisnya pada 2018. Apa 2017 ya? Lupa gue. Ya itu. Pokoknya 2017 2018 ya. Gitu. Apa yang mendasari lu untuk kayak, kan itu lu udah session lah dan sibuk gitu maksudnya. Apa yang mendasari lu untuk kayak gue harus bikin single? Gue tuh emang lebih suka bikin lagu sendiri, Den. Oh, oke. Lu pernah nggak lihat di YouTube gue nge-cover? Iya. Kecuali yang musik yang gue aransemen. Iya, aransemen. Ya. Maksudnya ini lagi ngerjain aransemen siapa gitu. Nggak tahu.
ini gara-gara Geralt sih. Geralt tuh gitar hero gue juga tuh. Geralt pas cerita gue tuh nggak pernah maksudnya nggak pernah cover tuh bukan berarti kayak di Instagram dia nggak pernah itu ya, maksudnya bikin yang proper untuk bikin, kan sekarang banyak kan umpamanya kayak cover ini sampai berapa lagu dan proper banget videonya, audionya. Nah terus gue pas denger Geralt cerita kayak gitu, awal-awal kenal Geralt tuh karena gue kayak lebih suka bikin lagu sendiri, lebih nantang aja di otak buat gue gitu. Dari situ karena gue kayak ya udah, karena gue nggak punya band, terus gue nggak kepingin bikin lagu sendiri, album sendiri, ya udah gue bikin solo. Gue nggak punya penyanyi kan, ya udah bikin solo aja. Akhirnya bikin solo. Tapi emang banyak kan lagu yang lu tulis instrumental atau emang ada liriknya juga sih sebenarnya? Buat album gue semua instrumental. Emang lu nggak bikin lirik atau enggak? Emang nggak bisa? Gue biasanya kalau umpamanya kayak ngerjain lagunya si Dengarkan Dia tuh, waktu itu kan sama Jesse. Nah biasanya pasti liriknya tuh si penyanyinya. Gue nggak terlalu terlalu inilah. Gue sadar kayak gue sangat tidak puitis ya kayak gitu. Ya gitu ya. Jadi lo bikin lagu instrumen, melodi sendiri. Iya, melodi itu musik sendiri, melodi sendiri. Iya, berarti total lu udah mengeluarkan berapa album? 3 ya? Apa 2? Jadi album tuh 1, 2 EP. Oh 2 itu EP ya? Jadi total tuh album tuh pertama 7 lagu, kedua EP tuh 5, 3, 5, berapa? 17 lagu. Album pertama lu judulnya? Aferi itu kan yang warna kuning kan? Iya kan, gue ada juga tuh. Iya. Itu teman-teman boleh nanti dicek di Spotify, di platform digital udah ada ya. Ada semua sih. Terus kemudian Zain itu EP ya? Zin itu EP. Zin itu EP ya. Yang satu lagi yang terakhir? EP juga, metal tuh kan? Iya yang metal itu, yang Mare ya. EP juga. Gue kenapa EP? Karena kan ini kan budget sendiri ya. Gue ngerasanya gue tiap tahun kayak kepingin ngeluarin, kecuali pandemi ini ya, pandemi kan kita mikir nih kan kayak itu sih. Jadi kayak, dan gue ngerasanya kalau buat gue lebih senang bikin EP. Oke. Kalau buat gue, kalau pribadi, gue lebih senang bikin EP tapi konsisten tiap tahun. Oke. Kayak gitu sih. Dan apa tujuan lu dan motivasi lu dengan album lo ini, maksudnya apa yang lo inginkan gitu? Sebenarnya gini, gue adalah orang yang akhir-akhir ini ya, gue adalah orang yang sekarang menjalani hidup dengan tanpa ekspektasi apapun. Tapi gue mikirin kalau umpamanya gue bikin ini, gue balik modalnya dari mana? Lo mikirin itu juga ya? Mikirin lah. Jadi kayak mau bikin zin waktu itu, gue bikin semuanya bener-bener di rumah. Waktu itu ngisi Kitut sama Jesse. Itu bener-bener semua di rumah, nggak ada di studio satupun. Makanya rada elektronik gitu kan. Nah itu gue mikirnya waktu itu gue pakai portfolio untuk ntar istilahnya kalau ada orang yang mungkin cocok tes musiknya yang pengen gue produce gitu. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Terus kalau yang metal ini kemarin terakhir, nah itu kan emang rada sedikit lebih rumit tuh. Gue udah mikirnya gini, gue bikin ini modalnya segini, ini ntar gue balik modalnya dari mana? Dari online class. Gak mungkin dong gue bikin, kan lo tau kan, orang Indonesia kan kelihatan rumit dikit, anjing jago nih orang, padahal kan juga kayak gitu. Dan balik modal. Oke. Dari situ ya. Dari situ. Jadi gue lebih mikirin gimana caranya bikin ini. Gue senang bikinnya, tapi itu kalau momennya nggak balik modal ya udah, namanya usaha kan, gambling lah istilahnya. Ya udah kayak gitu. Tapi lu udah plan lah ya. Kayak ini harusnya, makanya kayak sekarang ini gue mau ngeluarin lagi kan baru nih, tapi gue masih mikir ini balikinnya dari mana ya gitu. Karena online class jujur gue lagi buat tutup males. Lagi kayak gitu. Keren. Nah ini menarik nih menurut gue, maksudnya ini bisa menjadi masukan buat teman-teman di rumah. Karena kadang terlalu idealis tanpa memikirkan yang lu pikirin tuh zong, kadang-kadang jadi teman-teman jadi zong, terus akhirnya hopeless bener, malah nyala-nyalain. Musik gue nggak bisa hidup ternyata dari musik. Ya ternyata make sense tuh, karena lu nggak mikirin dari depan. Iya, mikirnya dari kayak nggak mikir dari depan. Ya pokoknya mikirin bikin sesuatu gimana cara balikinya. Iya. Maksudnya, tapi itu bukan sebagai tujuan utama. Kayak istilahnya itu pertama emang buat kepuasan diri, keduanya ini istilahnya gue gimana cara balikin. Sehingga bisa berkelanjutan terus kayak karena gitu. Kan kalau ya kita instrumental kan
kalau dibilang eventnya banyak enggak sih. Iya, maksudnya. iya. Jujur aja lah gitu. Iya. Gimana caranya ngebalikin itu. Keren. Ini jadi masukan buat gue pribadi juga. Keren. Nah, mungkin sekarang as a musik producer nih Kak, karena kan lu selain memproduser diri lu sendiri, lu juga akhirnya ngerjain beberapa album beberapa orang kan, beberapa teman-teman musisi gitu. Waktu itu emang lu maksudnya udah menentukan atau emang bertujuan kayaknya gue harus jadi produser nih, gitu? Atau emang sambil berjalan tiba-tiba ya udahlah kecemplung gitu? Sambil berjalan sih sebenarnya. Jadi kayak